Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara yang insya Allah mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan. Ternyata mempelajari Al-Quran adalah mempelajari diri sendiri. Ini yang belum manusia banyak memahami, bahwa ternyata mempelajari Al-Quran adalah mempelajari diri sendiri. Bahwa mencari Tuhan, cari dalam dirimu. Kenali dirimu, insya Allah engkau mengenal Rasul. Dan mengenal Rasul, insya Allah pasti engkau mengenal Tuhan. Benar sekali ungkapan ini. Ada netizen yang bertanya, ini ustaz yang memberikan atau yang menjadi narasumber di podcast Ayat-Ayat Bicara, beliau ini belajar di mana? Beliau ini pernahkah belajar di Arab Saudi atau di Mesir atau di Turki dan lain-lain sebagainya? Beliau ini kenapa bisa tahu tentang isi Al-Quran? Makanya itu beliau sebagai narasumber tetap tidak pernah selalu mengatakan dirinya adalah orang atau layak disebut sebagai guru. Karena guru kita hanyalah ada dalam diri kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini yang Ustaz telah meluangkan waktunya. Alhamdulillah kita sudah kembali pertemukan lagi. Gini Ustaz, saya ingin membahas masalah pertanyaan dari grup teman-teman, dari grup yang teman pertanyakan. Mungkin pertanyaan yang bisa saya langsung baca ya. Pertanyaannya begini. Izin bertanya Pak Ustaz, mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu Ustaz belajar di mana ilmu yang sangat luar biasa ini? Apakah otodidak atau ada guru lagi yang mengajarkan ilmu seperti ini? Terima kasih. Baik, saya sudah membaca dari grup. Pertanyaan ini memang sudah lama disampaikan, hanya mungkin belum ada kesempatan untuk kita bahas. Alhamdulillah malam ini kita bisa ceritakan. Jadi yang perlu digarisbawahi dulu di situ, beliau mengatakan ilmu yang luar biasa. Ya, jadi mungkin standar ukuran luar biasa ini relatif, ya relatif dalam artian mungkin beliau melihatnya sebagai sesuatu yang hebat atau sesuatu yang lebih baik lah dibandingkan dari apa yang sudah dipelajari selama ini. Padahal kalau secara kalau menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya ilmu ini biasa-biasa saja. Ilmu ini sangat wajar diketahui oleh seluruh manusia. Karena apa? Karena ya sumbernya adalah dari Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia ketika manusia itu sudah diturunkan di dunia. Jadi sumbernya dari Al-Quran. Jadi itu Quran luar biasa. Kemudian kita lihat otodidak. Otodidak ini maksudnya apa ya? Belajar langsung pintar atau maknanya otodidak. Jadi sejatinya itu orang belajar tidak ada yang otodidak. Karena sebenarnya yang namanya belajar pasti ada guru. Ya, guru kita mulai dari orang tua sudah mulai mengajarkan bagaimana membunyikan huruf-huruf misalnya, membunyikan vokal. Kemudian masuk kepada pelajaran formal tingkat sekolah dasar misalnya kita sudah diajarkan membaca dan sebagainya, itu semua guru. Jadi dalam hal pendidikan formal maupun non formal, siapapun yang kita temukan yang memberikan masukan kepada kita, semua itu adalah guru. Tetapi ada satu guru yang misterius. Ya, saya katakan misterius karena Nabi berkata,
utlubul ilmi faridatan minal muslimin wal muslimat, faridatan alal muslimin wal muslimat, minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Kemudian ditambah lagi hadis mengatakan bahwa barang siapa yang belajar tanpa guru, maka sesungguhnya gurunya adalah setan. Jadi ini perlu dianalisa baik-baik. Kalau kita belajar dari ayunan sampai ke liang lahat, itu artinya bahwa posisi kita ini seluruh manusia, karena kita sebut ini muslimin dan muslimat, berarti seluruhnya itu manusia dari ayunan sampai ke liang lahat posisinya adalah sebagai orang yang belajar. Berarti belajar terus. Belajar terus. Ya. Tidak pernah berhenti Ustaz ya. Karena itu kewajiban belajar itu dari ayunan sampai mati, sampai liang lahat. Berarti dia posisinya belajar terus. Nah, sesama kita artikan bahwa kita hanya bisa saling menyampaikan apa yang pernah kita ketahui. Di balik masih ada ya sesuatu hal yang belum kita ketahui. Jadi kita mau sebut diri kita sebagai orang yang pintar misalnya, terlalu banyak hal yang belum kita ketahui. Itulah sangat tepat kalau kita cermati hadis ini, memang posisi kita itu adalah belajar. Nah, sekarang yang kita lihat siapa gurunya. Nah, itu pada saat belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Nah, itu yang lebih harusnya butuh penelitian, kita teliti baik-baik. Sampai mampu mengajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Nah, ini pasti guru asli karena berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya, kita perhatikan dari ayunan misalkan siapa ajari kita, misalnya yang saya pernah contohkan bagaimana seorang bayi itu memasukkan makanan. Ya, kenapa tiba-tiba kok dia pintar memasukkan makanan ke mulutnya, padahal tidak pernah seorang ibu membimbing tangan seorang bayi untuk memasukkan makanan ke mulut. Tidak pernah. Jadi siapa jadi dia? Nah, ini harus dikejar. Inilah pasti guru yang asli. Itu harus diketahui. Ya, harus diketahui. Jadi guru ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dialah sebagai seorang rasul. Seorang rasul yang mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, ya, dan mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau kita selama ini mempelajari Al-Quran dalam keadaan ketidaktahuan, Ya. kita membaca ayat ini, ya, kita membaca ayat ini mestinya penasaran. Ya. Rasul seperti apa ini yang mengajarkan aku kitab dan hikmah? Apakah seseorang, orang lain yang diutus oleh Allah, misalkan antara kita dengan saya misalnya, apakah kita sebagai guru saya? Kalau kita seanggap guru saya, tidak kenal dengan hadis tadi. Hadis yang mengatakan bahwa belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Anda juga posisinya belajar, saya juga posisiku belajar. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi kedudukannya ini pasti bukan lahiriah, pasti batiniah. Nah, jadi ternyata dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa aku ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Ini juga mungkin tidak pernah kita cermati bahwa ternyata Allah itu selalu memberi ilham, memberi bisikan. Tentu berkaitan dengan tadi bahwa yang mengajarkan ini adalah Rasul, yang membisikan ini adalah Rasul. Nah, sekarang kita lihat dari mana bisikan fasik, dari mana bisikan takwa, itu nanti diteliti. Berarti harus dibedakan itu. Harus diteliti dulu sumbernya bisikan fasik di mana, Ya. sumbernya bisikan takwa di mana. Nah, ini yang berkaitan dengan kejadian diri.
harus periksa diri. Rupanya itu Al-Quran ketika turun, yang pertama diperintahkan adalah baca diri sebenarnya itu, baca dirimu, karena pada saat itu Rasulullah menerima perintah ini belum ada tulisan yang tertulis seperti kita sekarang, yang ada hanya dirinya sendiri suruh bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari menganalisa kejadian penciptaan diri kita bisa tahu di mana perjalanannya ini, diri kita yang pernah berjanji kepada Tuhan, yang pernah mengenal Tuhan pada saat itu, sampai dia mengatakan, betul engkau Tuhanku dan saya bersaksi. Nah, kemudian yang mana yang diciptakan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan, atau diciptakan dari tanah, atau diciptakan dari setetes mani, atau diciptakan dari segumpal darah, itu kita ketahui adalah jasad kita sendiri. Nah, rupanya tadi yang berjanji ini, yang berjanji tadi dengan Tuhan, inilah yang masuk ke dalam jasad, menjadikan kita berada dalam keadaan zalim dan bodoh. Tapi meskipun dalam keadaan zalim dan bodoh, masih ada padanya itu sebuah kekuatan yang bisa menjadikan dia keluar dari kezaliman dan kebodohan. Sehingga keluar bahasa Allah, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali dia merubah keadaan yang ada pada diri. Berarti dia punya kemampuan untuk merubah itu. Berarti diri kita sendiri dirubah, Ustaz, begitu. Harus merubah diri baru Allah bisa merubah. Jadi artinya apa yang akan terjadi pada diri kita sekarang, apakah tetap dalam keadaan zalim dan bodoh atau berpengetahuan, tergantung diri kita. Diri sendiri kembali lagi. Kembali ke diri kita sendiri. Jadi pentingnya ini mengkaji diri kita. Di situ sangat jelas ya bahwa apa yang ada pada diri kita ini dengan segala kekurangannya, dengan segala kelengahannya, rupanya Allah menitipkan sesuatu kemampuan yang bisa menjadikan kita keluar dari kezaliman dan kebodohan. Itu dulu yang kita gunakan. Jadi sedikit demi sedikit, yang pertama kita lakukan itu adalah silaturahmi dengan orang lain. Yang paling pertama. Selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Ketika orang lain berkata, jangan lupa pertimbangkan. Oh, berarti tidak serta-merta langsung Allah berikan fasilitas kepada kita untuk bisa membedakan apakah perkataan ini benar atau tidak. Ya, jadi ketika mendengarkan sesuatu perkataan, kemudian kita pertimbangkan, muncul pertanyaan saja, meskipun belum terjawab itu sudah luar biasa. Nah, ini yang bisa membimbing kita untuk belajar. Ketika kita membaca Al-Quran misalnya, kita buka di halaman pertama, katakanlah di surat Al-Baqarah, di situ tertulis Alif Lam Mim, ayat pertamanya Alif Lam Mim. Kemudian diterjemahkan, ya ini tidak bisa diterjemahkan. Ini di dalam kurung bahwa hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian ayat kedua dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan dua ayat ini sudah kontradiksi. Iya, jelas sekali kontradiksi. Jelas sekali kontradiksi. Karena apa? Karena ini petunjuk. Ya. Bagaimana saya bisa jadikan petunjuk sementara hanya Allah yang tahu? Kan itu harusnya muncul pertanyaan. Harusnya. Jadi pertanyaannya dari mana itu muncul pertanyaan? Karena saya perhatikan. Jadi ketika saya memperhatikan baik-baik ini dua ayat ini, sejatinya saya sudah mulai mengajar diriku sendiri. Meskipun itu dalam bentuk pertanyaan, saya belum menemukan jawaban. Berarti ini Al-Quran kalau ketika kita membacanya memang betul-betul harus diteliti, diperhatikan. Di istilah Al-Qurannya itu ditadabur. Tadabbur ini. Ya, apakah mereka tidak mentadabur Al-Quran? Apalah ya tadabburun Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi ketika kita menemukan ayat yang menurut kita bertentangan, dipastikan bahwa apa yang kita pahami itu bukan dari Allah. Berarti salah. Ada yang bukan dari Allah, pasti dari hawa nafsu. Rumusnya tadi ya, kalau bukan dari Allah pasti dari hawa nafsu. Kalau dari hawa nafsu yang menjelaskan ini pasti bertentangan dengan ayat yang lain. Tetapi jangan langsung berhenti ketika ada pertentangan itu. Digali lagi. Karena dimunculkannya itu pertentangan adalah sebuah langkah untuk bisa menemukan jawabannya. Kenapa bisa bertentangan kalau memang dari Allah? Ya. Nah itu dulu, jadi bertanya terus dengan sebuah keyakinan bahwa
ini Al-Quran adalah kebenaran, tidak mungkin bertentangan. Yang paling pertama itu. Yang paling pertama itu, jadi ada potensi dalam diri kita tadi yang saya katakan, yang bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang bisa menjadikan kita bisa menganalisa, bisa memperhatikan. Itu dulu yang kita angkat dulu dalam diri kita, sehingga yang tadi itu Allah janjikan bahwa dialah yang waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah yang membangkitkan kepada orang yang ummi, orang yang buta huruf, seorang rasul. Artinya ketika kita banyak sekali pertanyaan tentang firman Allah ini, ya di situ Allah bahasa membangkitkan itu rasul dari diri kita sendiri yang menjelaskan tentang kitab dan hikmah. Berarti ketika Allah membangkitkan dia itu nanti, dia yang akan mengajari kita. Dia mengajari. Akhirnya betul kata Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Atau di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajar dengan qalam. Jadi kita berpikir wallahu alam bagaimana cara dia mengajar yang qalam, intinya dia mengajar. Ar-Rahman itu mengajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dia menjelaskan tentang apa yang dipelajari tadi. Jadi potensi untuk bisa membangkitkan rasul yang ada pada diri kita itu adalah selalu mendekati Al-Quran dan meneliti, teliti, cermati, tadabbur bahasa ini. Berarti tidak hanya sekedar dibaca-baca saja begitu. Ya. Paling bagusnya kalau dibaca bahasa Arabnya dibaca juga. Ya. Artinya begitu. Sambil posisikan diri kita tetap dalam keadaan ketidaktahuan, dalam keadaan zalim dan bodoh, karena ketika kita memunculkan pertanyaan seperti itu, bisa saja Allah itu memberikan jawaban melalui hubungan silaturahmi dengan orang, ya, melalui kita mendengarkan apa yang dijelaskan oleh orang lain, tapi tetap gunakan pertimbanganmu. Apakah betul yang dia katakan ini seperti ini? Kalau dia betul, berarti tidak ada ayat yang menentang apa yang dikatakannya. Tapi kalau salah, pasti banyak temukan yang menentang ini. Karena apa? Rumusnya tadi, kalau seandainya bukan dari Allah, pasti akan kamu temukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Itu rumusnya. Jadi kuncinya, rambu-rambunya sudah ada, ya. Rambu-rambunya sudah ada. Bagaimana caranya kita mempelajari Al-Quran supaya Rasul itu datang, Rasul itu mengajarkan kepada kita. Yang selama ini kita selalu ingkari dengan kata-kata bahwa saya tahu sendiri, saya pelajari sendiri, itu mengingkari Rasul sebenarnya. Ya, dan sebenarnya itu posisimu itu adalah zalim dan bodoh, tidak tahu apa-apa. Jadi ketika Allah temukan kita dalam keadaan ketidaktahuan, Dia memberikan ilmu. Ketika Allah temukan kita dalam keadaan sesat, wajadaka dhalan fahada, lalu Dia beri petunjuk. Jadi kuncinya posisikan diri kita. Posisikan diri kita sebagai orang yang belajar, mulai dari ayunan sampai dengan lahat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang saya pelajari ini bukan hal yang luar biasa. Karena apa? Karena semua orang bisa. Bukan sesuatu yang saya mendapat kehebatan bilang dari Jibril atau dari apa, bukan. Ini semua dari diri setiap orang. Dan apa yang saya katakan, saya sampaikan kepada orang itu hanya sekedar untuk memberi dan tidak bisa utuh. Kecuali dia sendiri menggali sendiri itu Al-Quran. Membaca terus ya. Baca sendiri. Jadi dengan rumus seperti itu akan kita ketahui bahwa betul-betul ini yang mengetahui Al-Quran itu hanya Allah dan Rasulnya. Jadi selayaknya kalau kita belajar itu hanya belajar kepada Rasulnya. Jadi berarti tidak ada tempat belajar yang lain Ustaz. Kalau yang tadi itu bukan tidak ada tempat belajar, yang tadi itu ketika Allah menjawab pertanyaan kita bisa melalui orang lain. Bisa melalui, tapi ingat, pertimbangkan kalau ada orang lain yang sampaikan itu, kembalikan dia ke Al-Quran. Tidak adakah yang menentang atau tidak? Itu tadi rumusnya. Jadi tetap buka diri, jangan dalam bahasa kiasan itu jangan pelihara anjing dalam rumah. Itu pelihara anjing itu kita selalu posisikan diri kita sebagai orang lebih pintar daripada orang lain. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan ini dalam hati kita, ribut sekali bicara. Dari mana lagi itu? Apa lagi sekolahnya dia? Kenapa bisa begitu? Makanya yang susah untuk menyampaikan. Ya, Allah tidak, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dijaga oleh anjing. Maksudnya selalulah untuk merendahkan diri. Karena kalau sering menggonggong,
Nah, itu kata malaikat tadi itu pembawa ilmu, pembawa rahmat ke dalam diri kita. Nah, itu tidak akan masuk, ilmu itu tidak akan masuk kalau kita selalu merasa pintar. Bukan berarti bahwa ketika kita mendengarkan perkataan orang kita pertimbangkan, bukan berarti bahwa kita pintar, tidak. Kita semua ini pencari kebenaran, kita ini semua belajar. Ya. Dan yang menjadi patokannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kebenarannya sudah mutlak, tidak diragukan di dalamnya. Nah, itu dulu yang harus kita pegang. Jadi apapun yang mereka katakan, kembalikan kepada Al-Quran. Kapan terjadi pertentangan dengan Al-Quran, jangan dulu terima. Jangan dulu terima. Artinya bisa jadi memang saya yang belum paham. Bisa terjadi pertentangan, mungkin dia sampaikan benar, tapi ini saya lihat bertentangan. Saya tidak bisa terima. Sampai Tuhan sendiri mengajarkan bahwa ini tidak pertentangan, begini maksudnya. Itu baru dari Allah. Jadi kata alif lam mim hanya Allah yang mengetahuinya, itu betul. Itu betul, artinya yang bisa mengajari kita tentang ayat ini adalah Allah sendiri. Allah sendiri, tidak ada jalan lain. Biar kita bertanya kepada orang yang bisa, biar saya jelaskan tidak akan bisa mengerti. Jadi bagaimana caranya saya bisa paham tentang alif lam mim ini? Bagaimana caranya Allah mengajarkan tentang ini? Janji Allah dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Jadi kita tidak ragu, apa yang dikatakan Allah pasti benar. Ya. Jadi tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang hebat sekali. Kita hanya saling supaya setiap orang itu kembalilah kepada Al-Quran. Ya. Karena kalau kita menerima semua yang masuk ini, yang namanya hawa nafsu pasti bertentangan satu dengan lainnya, Pak. Ya, hantam terus ini. Jadi segeralah kembali ke Al-Quran. Apabila terjadi pertentangan antara satu yang lain, jadikanlah itu Al-Quran. Jika tersebut petunjuk, kembalikan Allah dengan Rasulnya. Ya. Baik, apabila terjadi pertentangan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam kurung di situ hadis, tapi yang saya maksud Rasul itu adalah tadi yang mengajarkan tentang kitab dan berarti dia ada di dalam diri kita sendiri juga. Ya, pentingnya juga dari awal mula membaca Al-Quran, kita sudah dianjurkan untuk membaca diri supaya kita tahu diri kita ini seperti apa. Terus untuk mengenali dia itu yang dikatakan sebagai guru atau ustaz yang di dalam ini. Itulah tadi, ketika kita mulai mendekati Al-Quran, ini dalam diri kita ini untuk bisa mendapatkan guru yang tadi yang mengajar itu sudah terhijab sampai berlapis-lapis. Terhijab sampai berapa lapis baru bisa dapatkan guru ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan guru itu? Kita juga dalam kezaliman kebodohan kita dekati Al-Quran. Kita tidak langsung mengetahui maknanya, tidak, tapi dia akan berlapis juga. Berarti pelan-pelan. Ya, dia akan berjalan searah, sejalur. Sejauh mana kedekatanmu, kesungguhan mendekati Al-Quran itu akan menipiskan itu tadi hijab sampai terbuka itu kebenaran. Terbuka itu kebenaran. Makanya selalu buka diri, selalu dengarkan apa yang orang sampaikan. Pertimbangkan, kok kenapa ini bertengkar, kok ini semua benar, kenapa bertengkar. Pertimbangkan, artinya jangan berpihak kepada salah satu di antara mereka, tapi netralkan dirimu. Seandainya bisa damaikan mereka, damaikan. Jangan bertengkar, kan? Tapi kalau belum mampu, ya dirimu dulu, lihat dulu. Netralkan diri. Karena apa? Karena keselamatan sangat tergantung kepada diri sendiri, tidak tergantung kepada orang-orang ini. Ya. Jadi kembali tadi bahwa belajar yang sebenarnya itu adalah kepada Rasul. Jadi Rasul ini bukan dalam artian nasab secara lahiriah. Ya. Muhammad bin Abdullah, kemudian sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Ini lahiriah. Lahiriah ini sebenarnya sudah diputus oleh Rasulullah dengan kalimatnya bahwa Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Artinya secara lahiriah dia terputus. Dia ini bapak untuk seluruh manusia. Artinya Muhammad itu adalah bapakku juga. Bapaknya setiap yang lahir dia bapaknya adalah Muhammad. Jadi kedekatannya dengan Muhammad sangat dekat sekali. Untuk bisa belajar kepada Muhammad tidak perlu melalui sanad secara lahiriah, ada yang batiniah.
Nah itu yang batinnya itu yang bagaimana? Kita perlu lihat bahwa yang bisa menghadap kepada Tuhan atau yang bisa sampai kepada Tuhan itu hanya Muhammad. Ingat bahwa kita juga pernah beralas tuh. Apakah ini Tuhan? Betul itu Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan Muhammad itu. Dan inilah yang kemudian masuk ke dalam dirimu. Kalau dibahasakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu dari anfusmu ini. Nah, jadi ini kita gali saja. Kita gali. Kita sekarang dalam keadaan zalim dan bodoh. Tapi sebelum ini pernah melihat Tuhan, pernah menyaksikan Tuhan. Bala syahidna. Nah inilah yang dari sini nanti datang itu rasul kepada kita. Berarti yang mengajarkan, dialah yang mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi dari ayunan sampai ke liang lahat dia sudah mulai mengajar. Rasul ini, rasul yang datang kalau kita baca surah 9, surah 8, rasul ini ingin sekali kalau kita beriman, ingin sekali supaya kita baik. Dia sangat berat rasanya mau berpisah dengan kita. Dia selalu menginginkan kebaikan bagi kita. Itulah diri kita sendiri. Jadi kembali bahwa tidak ada yang luar biasa, semua biasa-biasa saja. ya karena biasanya kan kalau orang awam mendengarnya itu pasti dia pikir wah ini luar biasa ini pengetahuannya, ini dia dapat guru dari mana atau dia belajar dari mana. Ya, ternyata kalau dilihat gurunya sama, guru juga, guru semua manusia ada di situ. Di diri kita sendiri. Di dirinya sendiri. Yang penting ya yakin tidak dengan firman Allah dalam Al-Quran. Biasa itulah keraguan lah itu yang menjadikan keraguan tentang Al-Quran menjadikan kita berpikir panjang. Ya. Kita masih ragu bahwa Allah itu mengajar. Padahal Allah katakan Ar-Rahman alam Al-Quran. Ar-Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan alamahul bayan. Dia menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya penjelasan al-bayan, al-hikmah. Tapi kita ragu. Ragunya itu ya harusnya itu kalau belajar mesti dari guru ini, dari guru ini. Bagaimana Al-Quran katakan seperti itu? Karena banyak pendapat yang saya dengar juga mengatakan kalau kita membaca Al-Quran itu tentunya nanti kita dibawa ke hal yang bagaimana atau membuat kita salah kaprah terhadap arti daripada Al-Quran sendiri. Ya, padahal pada prinsipnya, pada awalnya sebelum kita membaca Al-Quran kita diposisikan diri sebagai orang yang salah, orang yang sesat, orang yang tidak tahu jalan, orang yang bodoh. Baru kita dikasih Al-Quran. Memang harus dengan dasar seperti itu dulu, Ustaz ya. Kalau kita berada pada posisi pintar, mungkin akan ditanya, jangan sampai kau sesat kalau baca Al-Quran. Itu karena posisi diri kita itu kita anggap sudah tidak sesat, sudah berada di jalan yang benar. Padahal saya sebenarnya bohongi diri, betulkah saya sudah tahu jalan ini? Akhirnya takut mendekati Al-Quran, jangan sampai sesat. Padahal ini bahasa-bahasa kebalikan ini. Seharusnya kondisiku sekarang ini tidak tahu jalan. Makanya saya dekati Al-Quran, supaya saya ditunjukkan jalan yang benar. Petunjuk. Ya, jadi kendalanya di situ adalah memposisikan diri sebagai orang yang sudah tahu jalan, sudah tidak sesat. Nah, itu yang membuat kesulitan untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dia menghijab dirinya sendiri dengan memposisikan sebagai orang yang berilmu atau orang yang berada di jalan yang benar. Ya, sehingga ditakut-takutilah itu orang yang lain untuk mendekati Al-Quran. Nah, bagaimana bisa ini? Saya lebih percaya siapa, perkataannya orang atau perkataannya Allah? Itu dia. Jadi kalau saya baca Al-Quran ini mudah, kenapa ada orang mengatakan Al-Quran itu sulit? Saya lebih percaya perkataannya Allah. Jadi dengan segala kebodohanku datangi Al-Quran, baca, akhirnya terbuka hijab. Ruh ketemu dengan ruh, itu di prinsipnya. Al-Quran itu ruh. Di dalam juga ada ruh. Jadi begitu ruh ketemu ruh pasti mengerti bahasanya. Baik, barangkali cukup barangkali ya. Ya itu mungkin itu jawaban dari pertanyaan saudara Eman Ganteng di grup. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustaz ini membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.